Hey guys, welcome to Daily Review. Yap, akhirnya gue baru selesai maraton series terbaru dari Joko Anwar, yaitu Nightmares and Daydream, Mimpi dan Lamunan gitu ya. Yang pertama gue paling agak aneh dari setelah ngelihat series ini adalah kenapa namanya depannya harus Joko Anwar Nightmares and Daydream gitu. Jadi kalau bisa gitu Christopher Nolan, Oppenheimer judulnya juga Christopher Nolan titik dua Oppenheimer gitu ya. Tapi gue bodo amat lah itu, tapi lebih ke bayolan dan gue juga yang mengganggu sedikit di pikiran gue gitu. Nah, setelah menyaksikan series dari Nightmares and Daydream ini, ternyata series ini punya 7 episode. Setiap episode itu kayak semi stand alone lah ya. Tadi awalnya berdiri sendiri, tapi ternyata nanti di episode 7 itu punya keterikatan satu sama lain yang bikin kalian boom, plot twist, mind blowing gitu. Niatnya kayak gitu gitu. Tapi kali ini gue bakal review sejujur-jujurnya dan first impression gue yang nggak terlalu tahu dengan series ini latar belakangnya gimana, juga nggak dekat sama orang belakangnya gitu, nggak kerja sama juga gitu. Jadi kalian bisa nonton dan ada beberapa review positif, ada juga beberapa bentuknya kritikan. Nah, yang kritikan itu gue kasih di akhir-akhir video lah supaya kalian nonton sampai habis gitu ya. Nah, yang pertama setelah gue menyaksikan Joko Anwar Nightmares and Daydream ini adalah salah satu lompatan dan juga kemajuan dari sineas kita ya, termasuk juga perfilman kita Indonesia gitu ya, dan bisa bikin science fiction sekeren ini menurut gue gitu. Setidaknya idenya tuh udah keren banget. Kalau aja setiap episode itu stand alone gitu, nggak tiba-tiba langsung dikaitkan di episode 7, itu menurut gue ini perfect, sempurna banget gitu ya. Tapi yang namanya sebuah karya yang bukan ciptaan Tuhan juga nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi jangan marah buat Joko Anwar Die Hard gitu ya. Menurut gue film ini udah keren banget dari berbagai episode. Jadi ada 7 episode, setiap episode tuh aktornya terkenal banget. Dan juga ini adalah kayaknya kenapa judulnya adalah Joko Anwar Nightmares and Daydream adalah ini lebih ke Joko Anwar Universe menurut gue gitu. Karena orang-orang yang terlibat di dalam series ini itu adalah orang-orang yang rata-rata tuh udah pernah kerjasama sama Joko Anwar, kayak dikumpulkan jadi satu dari jagat bumi langit, dari film-film sebelumnya yang setan-setan, boom, numpuk jadi satu. Buat teman-teman yang ngefans dengan para aktor yang kerjasama sama Joko Anwar, menurut gue film ini salah satu fan service menurut gue untuk kalian gitu ya. Yang kedua adalah gue senang di sini adalah idenya itu benar-benar beda daripada series kebanyakan gitu. Memang udah banyak lah ya series-series keren, tapi genrenya science fiction, berani bikin CGI, berani bikin ide-ide yang selama ini mungkin agak terbentur di sinias-sinias kita di Indonesia, ternyata udah dieksekusi gitu ya. Dan Netflix ya keren-keren banget gitu menurut gua gitu ya. Kemudian juga di setiap cerita ternyata punya kesinambungan, easter egg yang diberikan juga untuk kita penggemar-penggemar cinematic universe tuh udah biasa, tapi untuk di Indonesia itu kan sesuatu hal yang baru gitu ya. Agak sulit ditebak iya ceritanya, tapi nggak yang sulit-sulit banget. Tapi untuk sebuah awal, menurut gue Joko Anwar adalah kayak karyanya ini adalah sebuah awal yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas dari series-series Indonesia gitu secara keseluruhan. Jadi setelah ini naik, nanti bakal ada nih series yang bakal lebih naik lagi gitu ya. Setelah Gadis Kretek, gue suka banget Netflix kerjasama sama kita sinias Indonesia. Sekarang selanjutnya ya ini si karya Joko Anwar ini menurut gue keren banget gitu ya. Tapi, nah ini yang mungkin yang kalian tunggu gitu ya. Menurut gue adalah banyak banget orang-orang juga yang komen di akun-akun sosial media, mereka agak sedikit kecewa dengan CGI-nya. Ya kalau menurut gue ya, CGI itu adalah lagu lamanya permasalahan kita sinias Indonesia gitu ya. Mau kerja samanya sama Netflix kayak sama Hollywood kayak, menurut gue adalah kendala utamanya itu adalah di CGI. Buat teman-teman yang bilang, wah jangan inilah yang penting lihat ceritanya. Oke, kita nggak usah bahas cerita. Nanti kita bahas soal bagaimana sinematografinya nanti, tapi adalah menurut gue pasti banyak teman-teman yang bilang ini mungkin keresahan semua orang yang nonton series ini adalah dari segi CGI-nya. Iya, bukan penyefong CGI terlalu berlebihan, gue memaklumi banget gitu ya, tapi sampai kapan kita mau memaklumi gitu ya. Ini levelnya udah disiarkan ke 190 negara. Menurut gue adalah Netflix tidak memberikan budget unlimited bukan unlimited ya, nggak memberikan budget yang sesuai untuk CGI-nya. Entahkah ini habis sama
aktor-aktornya yang mahal-mahal semua itu, Fachri Albar dan juga yang lainnya itu kan mahal semua di sini. Apakah habis dengan budget sinematografinya? Akhirnya mereka harus buru-buru mengejar sejadi-jadinya CGI-nya kayak gini. Oke, gue ngerti bahwa Netflix memang di beberapa film, baik di film Jepang, Korea, juga bafuk juga sih CGI-nya gitu. Jadi wajar. Tapi ini agak sedikit jomplang dengan kualitas cerita yang menurut gue keren, aktor keren, sinematografi keren, tata letak kamera yang gue suka banget, yang adegan Lukman Sardi yang di rumah yang dari atas itu gue suka banget. Tapi memang ketika bidadarinya muncul, ini agak sedikit spoiler ya, bidadarinya muncul dan itu kayak tempelan banget gitu ya. Gue jadi trauma gitu ya. Nah, gue juga akhirnya sempat nonton behind the scene dari series ini yang udah dirilis juga. Ternyata di salah satu layar gue lihat juga mereka masih menggunakan aplikasi editing CGI yang namanya Blender. Gue nggak bilang bahwa Blender itu jelek ya, tapi lebih ke Blender itu bisa digunain sama YouTuber-YouTuber biasa aja menurut gue gitu. Selevel Netflix jangan pakai Blender lah. Enggak, bukan masalah Blender menurut gue, tapi lebih ke mungkin penghalusannya, mungkin gue nggak tahu ya aplikasi apa aja yang dipakai gitu ya. Gue juga nggak bisa bikin yang sekeren itu gitu ya. Tapi memang sayang banget ada kekurangan yang agak sedikit berasa ketika feel ceritanya, sinematografinya udah dapet, lagi-lagi CGI-nya gitu ya. Kalau gue lihat di beberapa kredit title memang kayaknya nggak ada orang luar yang terlibat ya, pure lokal ya. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar bawah. Sudah cukup memuaskan, tapi cukup itu sampai kapan gitu ya? Buat teman-teman yang mungkin maklumin aja bang, ini kan ini budget. Ini Netflix man, levelnya Netflix gitu ya. Netflix cari duitnya sampai 190 negara gitu ya. Gue sayangnya di sana sih. Gue pengennya tuh ceritanya yang wah gitu ya. Nah, nantilah kita kesampingan CGI. Kalian silakan komen di kolom komentar di bawah. Selanjutnya, yang menurut gue yang agak sedikit mengganggu adalah series dari Nightmares and Daydream ini adalah terlalu banyak memasukkan plot hole yang akhirnya sedikit berlebihan gitu ya. Yang sengaja dikosongin, sedangkan waktu untuk menjelaskannya itu cuman ya under 20 menit ya, 10 menit ke bawah gitu ya. Karena ini pun di episode PO Box 888 itu ya, di akhir Asmara Abigail ya kalau nggak salah namanya, itu kan pas mau dicolok matanya baru tuh muncul para orang-orang itu yang gue nggak mau spoiler terlalu berlebihan. Boom, jadi penonton kok ada si ibu horor ini kok bisa gitu, mana episode si ibu horor mana gitu ya. Jadi seolah-olah memang sengaja pengen dibuat bolong-bolong, plot hole beberapa hal yang akhirnya pengen dibilang bahwa ini sok wow, mind blowing gitu. Tapi ternyata ya nggak mind blowing. Jadi kayak wah, jadi kayak gimana sih kok kayak gini gitu ya. Kesalahan utamanya menurut gue bukan kesalahan ya. Kesayangannya adalah kenapa nggak dibikin 10 episode gitu ya. Kenapa cuma 7 episode? Karena kalau 10 episode durasinya lebih panjang, lebih ada waktu untuk menjelaskan. Oke, kalian pengen punya season kedua. Gue kayaknya tahu bahwa memang ini disimpan untuk season kedua. Tapi plot hole-nya terlalu bolong, jadi kayak lebih ke ya gimana gitu. Kalian pasti merasakan bahwa film ini akan lebih baik dibuat stand alone setiap episodenya gitu. Tapi kan nggak bisa, ini namanya kan kesinambungan, masa harus dibuat terpisah gitu. Memang kesempatan untuk menjelaskan rajutan-rajutan dari setiap episodenya cuman dikasih 10 menitan doang, itu kayak nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Meskipun kalian sengaja pengen buat season kedua, ini kurang banget gitu ya. Apakah ada extended universe kayak film-film itu gue nggak tahu, tapi kayaknya nggak ada. Ini lebih bakal dijelasin di episode season kedua, karena serunya kayaknya di season kedua gitu ya. Tapi yang lagi-lagi ini agak, lu tahu kan, udah sempurna nih di bagian ini, gue suka banget di bagian sinematografi, kayak pengambilan gambar, aktor-aktor yang dihadirkan gue suka banget, semuanya gue suka gitu ya. Nirina Zubir, wow ini keren banget. Set lokasi, nggak usah ditanyain lagi gitu ya. Bagaimana mereka membentuk jam gadangnya itu ya, jam yang gede itu, tapi dibarengi dengan mungkin CGI yang agak kurang halus. Itu sih, bolongan-bolongan itu yang menurut gue
sineas kita di Indonesia itu sampai kapan? Sampai kapan kita harus memaklumi gitu ya? Ini levelnya Netflix. Semoga Netflix di season kedua lebih belajar lagi sih menurut gue gitu ya. Lebih ke ngasih budget yang unlimited gitu ya. Jangan cuman pakai Blender gitu ya. Bukan nyalain aplikasi ya. Jangan cuma ya udahlah, udah keren ininya tapi itunya tetap disampingkan. CGI memang bagian kecil di antara sebuah karya film, tapi itu kalau udah make konsep CGI, VFX itu fatal banget menurut gue itu. Jadi teman-teman kayak misalnya kita berbuat baik sebanyak baik-baiknya banyak baik, tiba-tiba kita buat salah kecil. Nah, kesalahan kecil itu selalu dibahas. Itulah CGI. Kesalahan kecil itu menurut gue CGI gitu ya. Gue bukan yang sok-sok paling bisa gitu. Jadi gue cuman first impression gitu. Jadi buat teman-teman yang die hard jangan menyerang gue gitu ya. Menurut gue kalian perlu banget punya sisi lain dari review-review gitu ya. Jadi jangan dipuji atau keren-keren banget gitu ya. Apalagi ada thumbnail yang salah satu YouTuber yang bilang ini film gila, keren banget gitu ya. Jadi oke. Secara keseluruhan ini adalah langkah dasar yang keren banget. Menurut gue itu udah cukup ya, menghapus apa yang gue bilang tadi, keren banget dengan tanda petik. Ada beberapa catatan-catatan gitu ya. Dan satu lagi, menurut gue dari episode 1 sampai 7 itu dirusak. Bener-bener cringe, bikin gue merinding adalah di bagian Asmara Abigail yang ngomong yang terakhir, pokoknya let's fucking go, gue lupa dialognya, pokoknya let's do this gitu, let's go gitu. Gitu gue sampai sekarang merinding gitu. Kenapa dikasih dialog kayak gitu ya? Ini salah satu menurut gue ngikutin juga film-film Joko Anwar. Salah satu yang menurut gue kekurangan dari Joko Anwar harus mau dikritik ya. Kekurangan Joko Anwar adalah kelebihan dulu deh. Kelebihan tuh dia pinter memberi gimmick-gimmick marketing. Menurut gue keren banget si Joko Anwar. Jadi kalau filmnya digarap Joko Anwar pasti keren gitu. Karena dia ya influencer juga gitu. Kemudian juga sinematografi keren, gak usah ditanya. Tapi di bagian dialog, menurut gue dialog dari skripnya itu adalah salah satu PR menurut gue dari seorang Joko Anwar gitu. Gue nggak personal, gue lebih ke memang melihat secara keseluruhan film ini sempurna dengan beberapa tanda petik gitu. Jadi menurut gue adalah di dialognya ada beberapa yang agak kaku, ada juga beberapa cringe. Yang paling berasa ya di bagian episode 7 yang Asmara Abigail. Gue paham bahwa dia mungkin belum terlalu lancar bahasa Indonesia, mungkin nggak tahu, tapi momen akhir yang let's fucking go, gue nggak tahu ya dialognya apa gitu, pokoknya ayo kita serang kayak gitu, gitu kayak itu sih menurut gue, itu sih yang menurut gue gitu ya. Karena memang ini film udah keren, jadi kita bahas yang itunya aja gitu. Karena mungkin dari reviewer lain nggak akan kalian temukan beberapa bolongan-bolongan ini gitu ya. Jadi kalian berbahagialah buat teman-teman yang unek-uneknya tersampaikan di video ini gitu ya. Menurut gue secara keseluruhan juga film ini udah keren. Yang salah satu poin yang paling gue suka adalah pemilihan setnya. Gila, ini keren banget. Dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setnya semuanya keren-keren. Salah satu ciri khas dari Joko Anwar menurut gue adalah dia selalu memilih set yang nggak pernah diambil oleh orang lain. Dia membentuk suatu lokasi syuting tuh yang believable. Jadi gue suka di sana, bagian itu gue suka banget. Juga pewarnaannya itu benar-benar, meskipun ini series, tapi tetap levelnya tuh udah film. Ini levelnya udah film banget gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton ini boleh, tapi mengecualikan beberapa visual efeknya. Karena memang ini science fiction, fiksi ilmiah, which is itu efek-efek itu benar-benar sangat ditonjolkan. Sayang banget gitu ya, sayang banget gitu ya. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa series ini terlalu dark, tapi beberapa orang yang suka dengan konsep-konsep dark seperti ini suka. Gue pribadi cukup suka, tapi dengan beberapa tanda kutip gitu ya. Jadi ya plot hole itu sih yang paling masalah. CGI bolehlah gue anggap oke, nanti akan diperbaiki. Ini mungkin tamparan keras untuk Netflix, kasih budget yang lebih dong gitu ya. Meskipun ini karena mungkin dia pikir bahwa ini film cuman viral di Indonesia, gue nggak tahu gitu. Tapi setidaknya punya chance lah yang keren gitu ya. Kayak kostum-kostum yang kayak gue jadi inget Squid Game, gue kayak sekte-sekte gitu lumayan gitu. Tapi ketika
aliennya muncul itu agak gitu. Apalagi yang paling benar-benar ganggu gue juga CGI api gitu. Buat teman-teman yang suka bikin efek-efek api, apakah sesusah itu bikin efek api sampai sekasar ini di film ini gitu ya. Kemudian juga kalau untuk aliennya oke lah gitu ya. Tapi bidadari nggak termaafkan, betul, bidadari yang muncul yang tempelan Happy Salma ya kalau nggak salah, itu juga nggak termaafkan menurut gue gitu ya. Salah satu kalau gue mau ranking, kita ranking dulu ya, episode dari 7 tuh ranking gue yang terbaik ke yang terburuk, yang nggak gue suka gitu, bukan terburuk ya, dari yang pertama menurut gue yang terbaik menurut gue di episode gue suka ya acting ya, lebih ke acting, gue lebih suka yang episode 2 yang Yatim Piatu, karena acting Mas Yoga kalau nggak salah yang namanya Yoga sama Nirina Zubir keren parah, apalagi pengambilan sudut lokasinya yang ada di pembuangan sampah di TPA itu, wow itu keren banget, gue suka banget adegan itu gitu ya, apalagi yang longsor-longsor, ide longsor itu suka gue itu. Jadi nomor pertama yang gue paling suka tuh episode 2. Yang kedua yang gue suka banget juga adalah dari sisi lain tuh episode 5. Episode 5 gue suka banget juga, ide-ide masuk ke waktu yang lain itu juga, masuk ke perjalanan waktu bla bla bla, itu juga cukup keren gitu ya. Kemudian juga yang selanjutnya yang Lukman Sardi di episode 4 juga gue cukup suka, meskipun agak melelahkan nontonnya tapi gue cukup suka itu selanjutnya. Yang keempat gue suka itu yang Outhouse, itu juga Aryo Bayu juga keren banget di sana. Kemudian yang kelima menurut gue yang keren juga adalah yang Fachri Albar, meskipun agak sedikit pusing nontonnya, tapi gue udah lama nggak nonton lihat Fachri Albar gitu ya, karena Siksa Kubur gue nggak nonton terakhir, jadi gue cukup suka. Kemudian juga selanjutnya juga yang Poems and Pain episode 3 ya lumayan cukup intens. Kalau untuk latar waktu yang latar tempat lebih banyak menurut gue yang ini sih Marissa ya, si Marissa juga cukup keren di sini. Gue nggak tahu apakah itu Joko Anwar, the real Joko Anwar punya kembaran lain, dia lagi ngetik skrip itu, kayaknya idenya dari mana gue nggak tahu. Cuman ya unsur-unsur pelanginya yang gue agak gimana gitu ya. Ya mungkin karena kejadian sama Netflix mungkin mau laku harus ada unsur-unsur itu, gue nggak tahu lah gitu ya. Pokoknya agak kurang diterima lah untuk kita ya, budaya-budaya kita gitu ya. Kemudian juga di akhirnya di terakhir ya PO Box. Iya, PO Box. PO Box paling parah sih. Gue agak cringe parah sih PO Box gitu. Mungkin salah satu faktornya mungkin dialog terakhir Abigail. Terus yang kedua ya penjelasan yang para superhero yang muncul itu yang agak kaget gitu, yang sampai belum bisa dijelaskan secara keseluruhan. Tapi lagi-lagi dari scoring gue suka banget, apalagi itu intro. Katanya kan itu kan intro Joko Anwar sendiri yang bikin dulu zaman-zaman dia masih kuliah. Jadi itu keren banget. Kemudian juga dari segi visual intronya juga, animasinya juga keren. Kemudian juga sinematografi, scoring, kemudian juga acting karakter, chemistry, nggak usah bahas itu udah keren gitu ya. Sisanya yang udah kita bahas tadi ya. Nah, secara keseluruhan akhirnya gue akan memberikan skor untuk Joko Anwar Nightmares and Daydreams ini di angka 68 dari 100. So buat teman-teman yang udah nonton series ini, berapa skor untuk kalian berikan? Berikan review terlogis kalian, terjujur kalian di kolom komentar di bawah, dan akan kita bahas bersama-sama. Kalau video ini menarik untuk kalian, mungkin ada beberapa yang pengen kita bahas lagi, gue akan lanjut bikin video selanjutnya gitu guys. Sekali lagi, no offense buat teman-teman, orang-orang yang terlibat di film ini, good job, keren banget. Tapi ini adalah sisi berbeda, mungkin tanggapan berbeda dari beberapa reviewer yang mungkin tidak kalian temukan di masa-masa promosi itu guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.